Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para bapak, para ibu jamaah sholat isya dan juga sholat tarawih yang dimuliakan oleh Allah, pertemuan ini mari kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kenapa malam ini, tahun ini, bahkan bulan ini, kalau kalian panjenengan masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini tidak sembarang orang, tidak sembarang orang. Orang yang melakukan puasa bahkan ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini adalah manusia pilihan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dipanggil di dalam Al-Quran sudah terkenal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas, tidak, tetapi yang dipanggil hanya orang yang beriman. Ketika orang yang beriman jika dipanggil, maka apa tujuannya? Untuk melaksanakan puasa. Kutiba alaikumussyam, kata Allah, maka diwajibkan bagi kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Karena panggilannya ini khusus, Pak, maka orang yang melakukan puasa ini tidak semua. Sampean mungkin di siang hari jalan di embong-embong, itu bisa ketahuan orang yang dapat panggilan, orang yang enggak dapat panggilan sudah ketahuan.
Oleh karenanya kita yang dapat panggilan ini, kita bersyukur kepada Allah. Apa kita bersyukur? Kita merasa alhamdulillah ya Allah, kula niki ansal panggilan saking panjenengan ya Allah. Ketika kita bersyukur kepada Allah, apa yang dilakukan di bulan puasa ini insya Allah enggak ada rintangan. Yang namanya lapar kelewat, yang namanya haus sudah kelewat, yang namanya kesulitan akan dihindarkan, itu semua oleh Allah karena kita selalu bersyukur nang Gusti Allah. Jadi ketika kita berbuka puasa, bukan hanya pandai kita ini melakukan Allahumma laka sumtu, tetapi harus mengatakan alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah panjenengan kula niki disukani panggilan ya Allah saged ngelampahi poso. Ngoten sampean, Pak. Niki mantun maghrib ngoten sampean. Bersyukur pada Allah. Boten nggih. Mari mangan sego, kola, es teh, kelekeen mari. Nggih napa nggih? Mulai besok sampean latihan. Ketika kita juga minum seteguk air, juga makan nasi, selesai itu syukurin dengan Gusti Allah. Alhamdulillah sudah sekian hari kami diberikan kekuatan untuk menjalankan puasa ya Allah. Kita berpuasa demikian bukan karena kekuatan kita, Pak. Kita bisa puasa ini bukan karena kepandaian, bukan karena kegagahan, tetapi kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini karena hidayah dari Allah. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, siapapun orangnya tidak bisa kuat untuk melakukan ibadah. Ini yang pertama. Ketika kita ini dilakukan ini semua para bapak dan para ibu, maka Allah memberikan penghargaan kepada kita. Apa penghargaannya? Di ayat yang selanjutnya yang terakhir, la'allakum tattaqun, agar kalian manusia yang menjalankan puasa di bulan suci Ramadan akan aku berikan penghargaan yang namanya manusia yang bertakwa kepada Allah. Ini penghargaan dari Allah. Untuk apa penghargaan ini? Kalau anak sekolah, penghargaannya di akhir ujian adalah ijazah. Anak yang les, akhirnya di akhir juga prakteknya dinamakan piagam, Pak. Maka hal yang demikian, orang yang melakukan puasa di bulan suci Ramadan, Allah berikan penghargaan yang namanya manusia yang bertakwa. Ini nanti dibawa pada Allah. Ketika kita menghadap kepada Allah, ini penghargaanmu ya Allah. Dan Allah akan jawab, innal muttaqina fi jannatin naim. Kamu yang melakukan puasa, kamu sudah mendapat predikat muttaqin, kamu masuk dalam surgaku, kata Allah. Dan di sana penuh kenikmatan yang luar biasa. Paham Pak Ki? Nah, ketika ini dilakukan kita semua, mari kita jaga, Pak. Jangan sampai puasa ini kita rusak. Maka orang puasa itu ada tiga. Ada yang namanya rukun puasa, ada yang namanya syaratnya puasa, ada yang namanya batalnya puasa. Syarat dan rukun sudah kita lakukan. Yang perlu kita jaga ini batalnya. Ini yang perlu kita jaga. Dan batal ini ada dua, Pak Ibu. Ada yang membatalkan puasanya, ada yang membatalkan pahala puasanya. Ini hati-hati ya, Mbak. Yang membatalkan puasanya seperti makan, minum, terus kumpul suami istri siang hari misalkan, Pak, atau gila, itu batal puasanya. Kalau puasanya batal, nanti setelah hari raya Idul Fitri sampian wajib qodok, nyaur, agar tidak punya hutang kepada Allah. Paham nggih? Ini kalau sampean makan disengaja, minum disengaja. Kalau siang hari di bulan puasa kok nggak disengaja, lali panjenengan,
Oh, lama ndak pernah latihan poso. Di awal Ramadan, 5 hari bulan Ramadan masuk dalam pawon. Kok ono seko sawakul. Terus sampean luwe pangan, Mbak. Sampai entek sekoe sawakul. Entek sampean sing dipangan. Delok jam sek jam 10. Mari ngono es teh entek 2 botol. Entek semua. Ya iling. Aduh, astagfirullahaladzim, bulan poso. Itu rezeki nih sampean. Ndak batal puasanya. Kenapa? Karena lali, lupa. Tapi lek disengaja, nah ini ndak boleh, Pak. Ini yang membatalkan puasa. Yang perlu kita hati-hati itu yang membatalkan pahala puasa, Pak. Ini banyak yang tidak disengaja juga bisa membatalkan. Dan kalau pahalanya puasa yang batal, kita tidak wajib qadha, tapi tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Kita nanti ketika sampai di hadapan Allah, tahun 2024 saya pernah puasa. Ketika sampai di hadapan Allah, ternyata sampean bagaikan orang enggak puasa. Tanya pada Allah, ya Allah, mana pahala saya? Padahal saya sudah puasa. Apa kata Allah? Puasa merusak pahalanya, enggak dapat apa-apa. Kata Rasulullah, yang bisa membatalkan puasa ini ada 5. Di antaranya al-kidbu, orang pembohong, pendus, gak jujur, diwarapi, ngalor, diwara ngitul, ono duit, diwara gak duit, tonggoe nyele duit, Kang ono duit piro 1 juta, kayak cekel-cekelan gak duit plus. Padahal nang oma 10 kira-kira sampean takon nakal napa boten ngoten, jujur napa boten? Lah niki gak jujur, berarti di dalam bulan puasa mengatakan demikian batal, Pak. Tapi kalau ini gak dianggap gak jujur, ya ndak. Itu harus jujur itu. Jaga lisan di bulan puasa, jangan sampai tidak jujur. Sampean ngomongnya begini, ada Kang, tapi saya perlu dibuat setiap kebutuhan sehari-hari. Ojo diomong gak ono duit plus. Iya kan? Itu namanya gak jujur, Pak. Di bulan puasa mengatakan demikian termasuk bohong. Nah, yang kedua al-ghibah, suka ngerasani, juga membicarakan aib orang lain. Ini sing biasa niki, Pak. Bapak-bapak napa ibu-ibu sing ngeten niki. Sing doyan rasan-rasan ngeten niki. Hah? Yes, pokoknya sampean jogo lah. Ngopi nang warung misalkan, cangkruan, gak ono maneh. Yang dibicarakan aib orang lain. Terus adu domba, terus sumpah palsu, titik-titik bilahi, terus wanadru bisyahwatin. Bagi yang pemuda pinggir jalan duduk di pinggir jalan, cari juga cewek-cewek, engkau lewat, disuit-suitin, seneng. Di bulan puasa jaga, Pak. Makanya di bulan puasa ini sampean perbanyak zikir, perbanyak tasbih, perbanyak baca Al-Qur'an. Enten ibu-ibu ini. Perbanyak tasbih, perbanyak zikir, perbanyak baca Al-Qur'an, kurangin pergaulan, perbanyak ngomong dengan Gusti Allah, syukurin bahwa Allah memberikan keistimewaan yang demikian ini. Jadi mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa menjalankan di bulan puasa ini penuh. Amin Allahumma
Amin. Pun titik mawon yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Segala kehilafan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.